Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di FM4 Channel. Kali ini gue akan membahas sesuatu yang sangat penting, yang mana ini berkaitan dengan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe my YouTube channel. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Gue sampaikan hari ini begitu sedih ya, gitu ya. Bahkan dari 2 minggu yang lalu kita merasakan banget ya bahwa di salah satu keluarga gubernur Jawa Barat, keturunannya itu mengalami musibah di Swiss ya, yang akhirnya juga sekarang ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa gitu. Menurut gua ini adalah bentuk kehilangan yang sangat mendalam, bentuk kehilangan yang betul-betul yang apa ya istilahnya, ini benar-benar lukanya tidak biasa. Ketika kita punya keturunan, kita punya anak, atau sebagai paripurara gitu, sebagai pembawa rezeki, harus kehilangan untuk pergi selamanya. Bayangkan itu semua terjadi pada kehidupan kita gitu, bahwa kita menjadi orang tua, nanti punya anak, bahkan anak yang mendahului kita akan merasakan hal demikian apa yang dialami sama gubernur Jawa Barat tersebut. Gua bayangkan kali ini betul-betul sedih ya gitu, yang tidak pernah yang nggak pernah membayangkan gitu bahwa akan terjadi musibah seperti ini gitu. Kalau bagi gue pribadi sih, ini adalah salah satu bentuk bahwa memang anak itu adalah investasi masa depan, investasi akhirat, bahkan investasi untuk menunjang penerus bangsa kita. Tapi lagi-lagi gitu, yang gue pengen bahas kali ini adalah bagaimana anak-anak ini sebagai titipan dari Allah SWT untuk kita ngawat, namun belum 100% yang namanya dalam mendidik yang sebagaimana mestinya. Dalam proses kita lihat gitu, kita lihat terjadi fenomena di lapangan, bahwa mendidik anak ini sekarang ini fenomenanya masih saja yang dengan bersifat yang tidak yang keluar jalur gitu, yang keluar jalur dalam yang sebagaimana mestinya. Kalau menurut gue ini adalah salah satu bentuk terluka yang sangat luar biasa apa yang dialami sama anak. Bahkan anak yang pengen butuh kasih sayang orang tua, namun justru anak itu tidak ada rasa kasih sayang orang tua. Kalau menurut gue ini adalah salah satu penting ya, bahwa mendidik anak itu tidak boleh dengan namanya proses yang dengan kekerasan. Kalau menurut gue dengan proses kekerasan itu juga artinya sudah mengkhianati rezeki kita ya, apa yang sudah diberikan sama Allah SWT. Anak itu nggak bisa digantikan sama uang, nggak bisa digantikan apapun. Karena anak itu adalah anugerah yang sudah dititipkan kepada yang sudah menitipkan kepada kita agar anak ini menjadi penerus kita. Namun karena prosesnya itu tidak mengalami berjalan mulus, ya akhirnya terombang ambing juga kehidupan anak kelak. Karena apa? Ya itu tadi, di internalnya itu akan terjadi, karena ada gelombang yang mana ini yang membuat kehidupan ini semakin berantakan. Kalau bagi gua pribadi ya, anak itu sebagai adalah merupakan jangka panjang yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Karena anak ini adalah bentuk kecintaan kita, bahwa kelak anak ini akan menjadi pelipurara bagi kita sebagai induknya. Gue meskipun belum punya anak, tapi gue merasakan gitu bagaimana kita menyayangi anak dari sejak dini. Gue belum menikah, gue belum punya anak, tapi gue merasakan proses tersebut. Cuman hanya mengantarkan aja gitu anak dari gue ngantarkan anak itu ke sekolah, bahkan pulang ke rumah, itu ada proses bagaimana itu ada bentuk kecintaan kita, pendekatan anak itu seperti itu. Meskipun cuma simple, sederhana, cuma mengantarkan, tapi ada kebahagiaan sendirinya juga ketika kita mengantarkan, tanpa menghadik, tanpa dengan yang tidak berkata-kata kasar dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk kecintaan kepada anak. Anak itu dengan proses pendekatan itu ketika cuman hanya mengantarkan sekolah dan pulang ke rumah,
itu adalah satu bentuk kebahagiaan. Bahwa ini adalah bentuk kedekatan cinta orang tua kepada anak. Bayangkan ketika nggak diantarkan gitu ya, cuman nganterinnya cuman sendiri, apa-apa sendiri kan gitu. Ya it's okay, anak itu cuman sendiri itu supaya mandiri. Tapi juga kita juga butuh dong namanya pendekatan. Bukan berarti hanya lepas begitu saja supaya mandiri. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana anak juga mandiri, itu juga nggak bisa lepas dari induknya. Ini yang sangat disayangkan sih bagi gua ya. Bahwa anak begitu lepas, tiba-tiba keluar jago. Ya karena apa? Karena itu tadi, internalnya ada yang berantakan, ada yang nggak beres. Kita bayangkan, anak ini adalah yang harusnya menjadi pelipurara kita sebagai induknya, namun ini terjadi ketimpangan yang yang tidak terduga sebelumnya. Yang permasalahannya lagi-lagi itu prosesnya belum dibenahi. Apa yang salah, apa yang kekurangan gitu. Banyak yang kadang orang tua itu ngerasa sempurna. Gue tidak menjudutkan orang tua siapapun ya, tapi ini gue jadi peringatan juga gitu. Ketika misalnya mengatakan gini, ibu tuh udah ngain kamu, nak, udah menyusui kamu, udah membuat pontang-manting kamu, mencari nafkah kamu, tapi kamu seperti itu. Oke, orang tua berkata itu adalah salah satu mungkin supaya dihargai dengan prosesnya. Tapi juga kita sampaikan ini juga tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata yang kata marah-marah. Kalau dikatakan dengan lembut, coba dikatakan dengan yang yang tidak dengan kesan marah. Itu anak kita akan menyadarkan, oh ya orang tua saya capek, udah pontang-panting kayak gini. Ya, harusnya saya juga bersyukur gini dan sebagainya. Pasti anak tuh akan rasa ibanya tuh ada. Tapi kalau dengan marah gimana? Apakah anak itu akan iba? Kalau menurut gue belum tentu akan iba. Akan merasa saling ada magnetnya belum tentu. Karena kalau dengan marah pun kita juga akan kesel kan. Kita dimarahin juga akan kesel lama-lama. Karena apa? Karena itu yang tadi. Bentuk-bentuknya tuh tidak ada. Keharusannya tuh nggak ada. Padahal ini penting banget ketika kita bentuk keharusan dari induk kepada anak. Ini adalah bentuk anugerah. Bahwa inilah orang tua mencintai anak yang setulus hati tanpa pamrih. Banyak yang menduga bahwa orang tua yang ya tadi gua katakan dengan katain sempurna, itu yang terjadi adalah orang tua ya pengen merasa betul-betul yang udah berkorban dan sebagainya. Jadi anak itu dianggapnya bukanlah pembawa berkah. Ingat loh itu, omongan juga adalah doa. Ketika dibilang anak itu bukan pembawa berkah dalam keluarga ini, ya nanti lama-kelamaan anak keluarga kita keluarga di dalam tersebut nggak akan berkah. Makanya omongan itu hati-hati gitu, apa yang dicapin sama induknya. Gue jujur gitu, sebenarnya ya memang pengalaman menikah emang belum, ya. Gue punya anak juga belum. Tapi kalau gue lihat fenomena di lapangan, gue juga sempat ikut kajian parenting juga ya. Gue ikut kajian pranikah juga. Bahkan gue juga proses dalam dunia nyata, mengamalkannya, eksekusi dalam dunia nyata. Itu betul-betul dirasain banget sih, bahwa apa yang dialamin itu benar-benar anak-anak itu masakan gitu, bahwa magnet yang ada itu bagaimana bentuk sangat tulusnya kecintaan itu orang tua dengan tanpa pamrih ya. Makanya ini penting banget sih bagi kita semua sebagai induk gitu ya. Bagaimana yang sebelum menikah ya, gue sampai bertanya kan gitu, bagaimana sebelum menikah. Kalau mau bagi gue, sebelum menikah aja itu prosesnya juga harus banyak belajar dari sejak dini. Proses pendekatan anak itu bukan hanya kita itu yang mau jadi guru, bukan. Tapi ini adalah peringatan bagi kita gitu, bahwa proses pendekatan anak itu ya dari kita gitu, dari sejak dini. Sebelum punya anak sebenarnya ya kalian belajar dari situ, ngajarin anak orang atau bersenang-senang pada anak orang kan gitu. Atau mungkin kalian di keluarga punya sepupunya masih seusia masih SD atau TK, ya itu kalian belajar di situ. Jangan sampai kalian ketika punya anak ketika menikah terus kalau punya anak
Terus kalian nggak ada modal di situ, nggak ada amunisi buat kalian bagaimana mendidik anak, karena nggak ada pengalaman. Karena di situ yang dibutuhkan adalah bagaimana pengalaman sebelum menikah. Apakah dia dulu pernah mencintai anak-anak atau apa, itu akan dilihat dari situ. Bahkan gini ya, gue sangat sesalkan di dalam diri gue melihat orang-orang tersebut adalah apa? Adalah ketika kita menikah, yaitu cuman hanya ya udah nikah untuk bahagia. No, menikah itu bukan untuk bahagia. Menikah itu adalah sarana untuk ibadah, untuk berjuang bersama. Ya, bahkan ketika menikah akan ada tantangan yang lebih ribet lagi dibandingkan kita sendiri. Kita sendiri aja udah puyengnya minta ampun, udah ribetnya minta ampun. Apalagi gue udah menikah, udah punya anak, pasti akan lebih ribet lagi. Ini jadi pelajaran bagi kita semua bahwa sebelum menikah tuh perlu modal, perlu ilmu, perlu mengamalkannya sebelum kita jenjang pernikahan, menyempurnakan separuh agama. Kalau misalkan menikah cuman hanya sarana supaya bahagia atau mungkin ikut-ikutan teman, ya menurut gue kan ini kan ada niat yang salah gitu. Bahkan aja kalau kita niatnya apa, misalkan niat hijrahnya cuman menikah, ya udah nanti hijrahnya cuman hanya menikah, tidak untuk hijrah yang lain gitu. Kalau kita niatnya hijab betul-betul tulus, bukan karena menikah, karena tulus kita pengen memperbaiki diri, karena tulus kita pengen menghapus dosa, karena tulus kita pengen mendekat sama Allah, itu adalah bentuk anugerah bahwa hijab ini yang bener-bener nih, bukan hijab yang untuk pengen nikah dan sebagainya. Apalagi mungkin sekarang zaman sosial media pengen untuk konten belaka ya, atau mungkin untuk kepentingan tertentu. Balik lagi masalah anak. Anak itu apa ya, tidak akan pernah tergantikan ya, meskipun kita punya anak angkat atau apa, kita punya anak kandung pun nggak akan pernah tergantikan, karena bagaimanapun kita harus tetap mencintai anak, apalagi anak kandung. Kita punya anak angkat ya, kita harus juga mencintai, apalagi kita punya anak kandung. Bahkan gue juga pernah mempelajari gitu, ada nggak sih yang mengatakan bahwa anak itu sebenarnya nakal? Ada yang bilang anak itu durhaka. Sebenarnya ada nggak sih? Sebenarnya gini loh. Banyak yang bilang, oh anak ini anak durhaka, anak ini nakal banget, kayak gini sebagainya. Kalau menurut gue sih sebenarnya dalam Islam tuh tidak ada yang namanya anak durhaka. Tidak ada yang namanya anak nakal. Yang ada tuh justru yaitu dari ucapan orang tua. Karena lagi-lagi tadi gue katakan, omongan itu adalah doa. Ketika dibilang kamu anak durhaka, kamu anak nakal, ya udah nanti anak itu akan nakal, anak itu akan durhaka. Kebayang nggak sih? Tanpa disadari nggak sih ketika diucapin omongan lu, misalkan lu punya anak, lu karena terlalu emosinya akhirnya lu mengeluarkan hal-hal tersebut. Ya justru anak kita akan durhaka. Bahkan dalam Islam tuh nggak ada nama anak durhaka, nggak ada anak nakal tuh nggak ada. Yang ada adalah pertama, proses mendidiknya tuh nggak sabar. Kedua, nasihatnya nggak ada, nggak diberi nasihat. Padahal bentuk pendekatan salah satunya adalah nasihat. Bagaimana gitu kan, bentuk kecintaan orang tua kepada anak itu betul-betul harus dibangun, di building of your chance gitu. Ini kesempatan emas yang betul-betul yang kita perlu dibangun gitu dalam pendekatan induk sama keturunan. Bayangkan anak itu nggak ada pendekatan orang tua, mencari sana kemari, bahkan mending kalau misalkan itu mengikuti jalur lingkungan yang benar, jalur lingkungan yang mumpuni, jalur lingkungan yang masih baik. Tapi bagaimana mengikuti jalur lingkungan yang buruk, itu yang jadi bahaya, karena nggak ada kasih sayang orang tua. Dan bahkan kenapa sih ada fenomena misalnya sekarang lagi rame ya, mohon maaf gitu, lagi rame masalah tentang apa ya, masalah tentang yang lagi rame nih sekarang nih, kehidupan fenomena sosial sekarang gitu. Itu kan juga karena akibat dari internal orang tuanya yang ambruk, internal orang tua yang berantakan gitu. Makanya ini penting banget bagi kita sebagai orang tua, sebagai induk, ayo kita sadar lagi dalam membangun kesetiaan kepada anak. Ya mau kapan lagi gitu, jangan sampai ketika kita pengen orang tua pengen disayangi, kita juga orang tua pengen disayangi, justru kita juga nggak menyayangi
nggak menyayangi anak dengan setulus hati, dengan ya cuman menyayanginya dengan marah-marah, itu kan menurut gua kan bukan menyayangi kalau dengan marah-marah. Kalau misalkan dengan marah-marah terus, ya justru akhirnya ya setan itu kan gini ya, setan itu pasti akan menggoda ketika salah satunya posisinya dalam keadaan marah. Itu sangat tergoda banget itu. Ya, karena nafsunya ya makan, diucapkan kata-kata yang tidak perlu diucapkan. Kata-kata yang tidak perlu diucapkan ya diucapkan di situ. Ini yang jadi bahaya sih menurut gua. Jadi bahaya yang mana kita yang harusnya mendidik anak kita dengan setulus hati, namun karena dari ucapan orang tua itu yang terlalu emosional, nggak tanpa disadari itu adalah merupakan sebuah doa, yang akhirnya juga anak kita akan terjadi, benar-benar terjadi gitu. Ya menurut gue segini ya, menjadi orang tua memang nggak mudah, iya memang nggak mudah, semua hidup itu memang nggak mudah, nggak ada yang instan pengen gue cepat proses tuh, nggak ada yang instan, termasuk mendidik anak tuh nggak ada yang instan pengen sukses kayak itu, nggak ada. Emang anak butuh proses seperti itu ya. Usia bayi emang harus berantakin, misalkan beres-beres lagi aduh diberantakin lagi, udah diberesin aduh diberantakin lagi, ya namanya kayak gitu ya anak-anak gitu ya. Ya wajar gitu, anak-anak masih belum ngerti apa-apa, wajar berantakin tuh wajar ya, biarin proses mereka seperti itu ya. Tapi juga kita jangan menghardik anak dari sejak dini juga gitu. Oh dasar anak nakal, dasar anak, mohon maaf gitu, dasar anak apa ya, pokoknya aduh yang kata-kata nggak pantas menurut gue ini menyakit banget. Tapi bayangkan ketika anak itu sudah tiada, apa yang dirasakan sama Gubernur Jawa Barat itu benar-benar terpukul. Bayangkan posisi kalian ya, kalian sebagai induk ada posisi kayak Gubernur Jawa Barat itu, yang mana benar-benar kehilangan anak tercintanya untuk pergi selamanya gitu. Ini adalah salah satu proses yang betul-betul yang sangat terdalam gitu. Bahkan kita ingat banget ya, ada fenomena yang mempercayai tahayul tuh, masih ingat nggak? Yang mempercayai tahayul yang apa sih istilahnya, ketika misalkan membawa berkah, apa, keluarga itu bisa makmur kehidupannya atau bisa rezekinya lancar, itu jika anak itu disumpah garam. Waduh, ini betul-betul jahat luar biasa banget tuh, disumpah garam gitu ya. Kan ini kan bentuk tahayul yang betul-betul yang jahat banget. Masa anak disumpah garam? Ya justru anak itu disumpah garam, bahkan garamnya melebihi kapasitas gitu. Sumpah ke mata, ya matanya rusak lah gitu. Aneh banget gitu, masih mempercayai tahayul kayak gini gitu. Biar anak itu biar kehidupannya makmur, anak itu disumpah sama garam. Aduh ya Allah gitu, dalam hati gue tuh miris banget gitu. Bahkan aja gini ya, sama binatang aja gue kasihannya minta ampun gitu. Bahkan gue misalkan ada kucing yang rewel ya, gue kasih makan apa adanya, apa yang gue sisa gitu. Misalkan gue lagi makan, kucing pengen makan, ya udah gue kasih aja kan gitu. Biarin aja kucing mau makan atau enggak, itu terserah. Yang penting gue udah kasih, udah niat yang setulus hati. Hal demikian juga bagi anak, meskipun anak itu bukan anak gue, ya anak orang lain, gue tetap menyayangi. Karena itu lagi-lagi kita belajar tuh dari sejak dini. Ketika kita punya modal dalam mendidik anak, itu hal yang penting gitu. Apa yang terjadi sekarang gitu adalah kita harus refleksi gitu, bahwa membangun kedekatan anak itu justru lebih penting gitu, dibandingkan mungkin ya ada urusan kerjaan is oke, ada urusan kerjaan penting ya oke lah. Tapi juga membangun anak itu tak kalah yang lebih penting juga gitu, bahwa anak itu butuh orang tua, butuh support system ya, support system dari keluarga. Kalau misalnya nggak ada support system keluarga, itu bagaimana kehidupannya ya, itu yang jadi masalah juga. Gua punya kisah ya, bahkan kisah ini kan beberapa hari setelah kejadian si anaknya Pak Gubernur Jawa Barat. Lagi itu sekitar 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu juga di pengalaman gue nih ya, gue nganterin adik gue UTBK di Depok, di salah satu univ di Depok. Tapi bukan yang di tempat yang di kampus kuning, bukan. Ada lagi tuh ya, kampus negeri tapi bukan di yang alma mater kuning, bukan. Ada tempat satu lagi. Nah pokoknya di habis UTBK itu pas berangkat, tadinya ibu gue mau ikut. Tiba-tiba kodok ibu gua nggak bisa ikut karena urusan pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan. Oke, cuman gua, adik gua sama supir. Meskipun gua bisa nyetir mobil, tapi gua kenapa pakai supir? Karena gua jujur gitu,
sering banget nih gue tuh nggak bisa tidur. Bukan berarti nggak bisa tidur karena gue sering begadang, karena gue begadang enggak, tapi karena gue udah pengen tidur tiba-tiba nggak bisa tidur nyenyak gitu, makanya gue pengen pakai jasa supir tetap gitu ya. Nah pada saat itu, lanjutin lagi ya, pada saat itu baru nyadar gitu bahwa ibu gue juga merasakan apa yang dialami sama apa yang kekhawatiran itu nanti dialami sama yang dialami sama keluarga Gubernur Jawa Barat tersebut gitu. Bahkan emang ibu gue nggak ngungkapin gitu kekhawatiran ke gue, ke adik gue, nggak ngungkapin. Tapi ketika ibu gue lagi teleponan sama teman gue dan gue nguping di situ, dan ternyata ibu gue juga merasa khawatir banget apa yang dialami sama keluarga Gubernur Jawa Barat tersebut. Begitu sangat apa ya, mengkhawatirkannya bener-bener gitu, sangat aduh ya istilahnya overprotective banget kah gitu. Tapi overprotectivenya dalam keadaan kita tuh khawatir banget yang karena kejadian itu yang akhirnya bener-bener nggak ada tanpa pengawasan orang tua gitu, misalnya cuman hanya UTBK aja kan gitu. Bahkan di keluarga Pak Gubernur juga lagi mencari univ buat S2-nya kan gitu, S2 si MR-nya itu juga justru ada kekhawatiran juga gitu gitu. Bahkan ibu gua sampai nggak bisa tidur gitu, sampai subuh nggak bisa tidur, ya Allah, sampai segitunya gitu ibu gua. Begitu sangat khawatir apa yang nanti khawatirnya kejadian apa yang dialami sama Pak Gubernur Jawa Barat. Tapi itulah bentuk cinta kasih kepada anak itu sepanjang masa, nggak pernah ada yang tergantikan. Kehilangan anak untuk pergi selama-lamanya itu adalah terpukulnya minta ampun, terlukanya minta ampun ya, benar-benar lebam luka itu ya, benar-benar lebam. Coba bayangkan gitu posisi kayak di Gubernur Jawa Barat ya, maksudnya posisinya yang lagi berduka sekarang, kehilangan anak tercinta yang benar-benar disayang, anak sebagai masa depan, anak sebagai pelipurara, anak sebagai rendah hati, tapi harus pergi. Sedih sebenarnya, kita merasakan banget gitu. Dan sebenarnya refleksi dari apa yang terjadi pada Pak Gubernur Jawa Barat ini refleksi kita semua, bahwa mencintai anak itu harus dibangun lagi, benar-benar dibangun, disayang lagi gitu, dimulai lagi lah. Kalau misalnya ada yang berantakan kita perlu lagi disusun. Mungkin kalau misalkan dari nol ya nggak apa-apa disusun dari nol, justru itu ya membuka lembaran baru, itu justru menurut gue lebih baik ya. Biar kita juga saling memaafkan bukan hanya sekedar momen Lebaran Idul Fitri, tapi bagaimana memaafkan itu sepanjang masa. Ada yang salah kita minta maaf gitu, karena memang kita juga masih ada hati yang kotor gitu, ada hati yang masih belum bisa dibersihkan. Ini yang perlunya kita menghapus dosa-dosa dalam diri kita. Bayangkan ya, ketika misalkan anak sudah tiada, itu yang betul-betul terpukul banget. Dan gue juga pagi itu juga punya teman yang baru melahirkan, udah melahirkan, tapi qadarullah sudah langsung dipanggil sama Allah. Kebayang nggak sih ketika misalkan kalian aja nih ya, kalian tuh bersyukur misalkan kalian udah punya anak bisa masih membesarkannya sampai sekarang. Tapi coba bayangkan yang lain, termasuk teman gua nih yang tadi gua cerita, baru melahirkan, qadarullah anak langsung meninggal dunia, baru melahirkan langsung meninggal gitu. Sedih nggak sih teman-teman? Sedih lah. Bersyukur nih, anak baru digede punya anak masih dikasih umur panjang dari lahir hingga sekarang. Namun kita nggak bisa memanfaatkan momen itu karena hal ini hal itu yang tadi, yang karena sudah capek-capek cari uang dan sebagainya. Ya is okay lah kalau misalkan seperti itu karena capek ini. Tapi juga janganlah kita juga terbawa emosi juga dari kerjaan ke keluarga. Kalau misalkan keluarga kita sebagai pelipurara, cobalah jangan sampai terbawa emosi kepada keluarga, karena kita juga masih butuh keluarga gitu. Bagaimanapun kita juga masih butuh anak gitu ya. Ya itu yang tadi, anak itu adalah titipan yang gak akan bisa digantikan oleh apapun, termasuk uang. Ini rezeki yang berkepanjangan, rezeki pembawa berkah
yang tidak pernah terputus. Itulah menghadirkan sosok seorang anak. Ya, bahkan ya kita juga perlu ya, mendidik itu perlu proses. Gak bisa instan lo jebret langsung jadi, tidak bisa. Kayak sulap bim salabim itu gak bisa. Tapi perlunya apa? Perlunya proses, menikmati alurnya, evaluasinya dijalankan. Ada yang salah atau enggak, kita masih punya dosa atau enggak. Itu yang kita belajar dari sekarang. Mungkin itu sih sekian dari gua. Dan gua juga jujur sampaikan kali ini ya, bukan berarti gua tuh ada ahli parenting, bukan. Gua ahli psikologi anak juga bukan, gua juga bukan ahli dari apapun, tapi ini berdasarkan gua sampaikannya adalah pengalaman gua di lapangan. Ya, gue melihat fenomena sosial itu masih banyak orang tua yang mana anak-anak itu acuh tak acuh lah gitu, tidak diperlakukan yang sebagaimana mestinya lah. Harusnya kan ini yang jadi peringatan bagi kita ya, bagi apalagi yang sekarang lagi berduka pada keluarga Gubernur Jawa Barat. Ini adalah duka kita semua, dan kita jadi refleksi bahwa ini ada saat momen kita untuk membangun kembali kedekatan kepada anak. Itu yang gue sampaikan. Dan gue juga mengucapkan juga turut berduka cita ya, turut berlangsungkawa atas wafatnya Emeril Khan Mumtaz. Semoga amal ibadah Emeril Khan Mumtaz diterima oleh Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan diberikan kekuatan. Semoga ini jadi pelajaran, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe in my YouTube channel. Semoga ini video kali ini bermanfaat, dan kalau mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.